Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grisa Ramasanda dengan NPM 240310100170 dari kelas G529. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena kesalahan berbahasa Indonesia dalam masyarakat, lengkap dengan penjelasan dan pembetulannya. Yuk kita belajar bareng supaya bisa berbahasa Indonesia dengan lebih baik dan benar. Di sekitar kita masih sering kita lihat kata seperti apotik digunakan di papan toko atau brosur. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk yang benar adalah apotek. Kesalahan seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika terus dibiarkan itu akan membuat kita jadi terbiasa menulis tidak sesuai dengan kaidah. Jadi, yuk biasakan untuk cek ejaan yang benar di KBBI, apalagi saat menulis formal atau membuat publikasi. Nenek berkata, sudah waktunya makan, ayo turun ke bawah, kita makan bersama. Kata-kata seperti naik ke atas atau turun ke bawah sering sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari. Padahal ini termasuk bentuk pleonasme loh. Apa sih pleonasme itu? Pleonasme yaitu penggunaan kata yang berlebihan. Kata naik sendiri sudah berarti ke atas, jadi tidak perlu ditambah ke atas lagi ya. Contoh yang tepat cukup katakan, saya naik ke lantai 2, bukan saya naik ke atas lantai 2. Simple tetapi penting untuk menjaga kejelasan bahasa ya. Contoh yang ketiga saya temui saat saya membaca salah satu jurnal. Saya menemukan kata seperti mensosialisasikan dan mengupload. Kata-kata ini seringkali kita lihat bahkan di tulisan ilmiah. Padahal menurut kaidah bahasa Indonesia itu bentuk yang tidak baku. Yang benar adalah kata menyosialisasikan dan mengunggah. Bahasa Indonesia sebenarnya sudah punya padanan kata yang tepat. Jadi yuk biasakan pakai bentuk yang benar supaya tulisan kita lebih rapi dan sesuai aturan ya. Contoh keempat yaitu penggunaan di. Saya menemukan judul berita dengan kata diubah dan tulisannya sudah benar disambung. Tapi meskipun penulisannya benar, masih banyak banget orang yang masih bingung soal aturan ini. Jadi gini cara bedainnya. Kalau dipakai sebagai awalan kata kerja seperti kata diubah, dibersihkan, atau ditutup, maka penulisannya harus disambung, tanpa spasi. Tapi kalau digunakan sebagai kata depan misalnya, di rumah atau di sekolah, itu harus dipisah. Jadi jangan sampai salah ya, salah spasi bisa bikin kalimat jadi rancu, apalagi di tulisan formal. Itu tadi beberapa contoh kesalahan berbahasa Indonesia yang sering terjadi di masyarakat. Semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih teliti dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencintai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi.